Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi menyerahkan dokumen inisial memorandum kepada Sekjen OECD Matthias Cormann pada 3 Juni 2025 sebagai bagian dari proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD. Penyerahan ini dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional dan menjadikan Indonesia negara Asia Tenggara pertama yang menyelesaikan dokumen IM. Dokumen tersebut mencangkup 25 kebijakan prioritas dalam 32 topik, hasil self-assessment terhadap kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen OECD. Dalam kunjungan ke Paris, Menko Airlangga juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap reformasi sistem perdagangan global melalui agenda reformasi WTO. Pada forum informal Gathering of WTO Trade Minister, Indonesia menekankan pentingnya penguatan WTO agar lebih adaptif terhadap tantangan global. Jadi sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan atas arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia secara aktif bergabung dalam berbagai kesepakatan serta organisasi internasional strategis. Antara lain kita sudah menjadi anggota penuh dari BRICS, sedang berproses dalam aksesi Comprehensive Partnership TPP, CPTPP, dan OECD yang ini merupakan sebuah perkumpulan ekonomi negara-negara maju. Momen ini tentu menjadi penting karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh dan memasukkan aksesi dan juga menyelesaikan initial memorandum. Negara ASEAN lain yang sudah menyatakan ingin bergabung dengan OECD adalah Thailand dan dia belum memasukkan IM. Kemudian Vietnam juga sudah memberikan keinginannya, demikian pula dengan Filipina dan juga negara lain yang juga hadir seperti Singapura. Nah, Indonesia sendiri optimis aksesi ini berjalan dengan baik. Indonesia mendorong reformasi WTO dan Indonesia menjanjikan nanti dalam pertemuan tingkat menteri ke-14 di Kamerun, WTO wajib mencapai hasil yang lebih baik dan tentu Indonesia akan menugaskan Dubes Indonesia di WTO untuk membuat persiapan terkait dengan rencana tersebut. Pemerintah Indonesia optimis proses aksesi OECD berjalan dengan lancar karena banyak regulasi nasional telah disesuaikan dengan standar OECD. Keanggotaan penuh di OECD diharapkan memperkuat sektor UMKM, pendidikan, kesehatan publik, serta mendorong pemberantasan korupsi lintas negara melalui OECD Anti-Bribery Convention. Partisipasi aktif ini juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai wakil negara Global South dalam merumuskan kebijakan global yang lebih adil. Redaksi Sinpo TV melaporkan.